Hai sahabat cafe, selamat datang kembali di ML Cafe. Pada sesi hands-on dan tutorial kali ini kita akan membahas mengenai Naive Bayes Classifier. Yang paling mudah dipahami adalah Gaussian Naive Bayes. Pada classifier ini asumsinya adalah data dari setiap label diambil dari distribusi Gaussian. Kita masih menggunakan Google Colab di sini. Ini adalah data kita. Kita akan menghasilkan data dari distribusi Gaussian isotropik. Nah, yang nantinya kita akan mengklaster mereka. Nah, ini adalah data kita yang berdistribusi Gaussian. Di sini kita mau menghasilkan data dengan distribusi Gaussian ini dengan nilai tengahnya 100, standar deviasinya, dan ini adalah random state yang kita spesifikasi. Lalu kita bisa memanggil classifier Gaussian Naive Bayes dengan menggunakan library scikit-learn. Naive Bayes ini adalah Gaussian Naive Bayes. Kita mendeskripsikan model kita Gaussian Naive Bayes, lalu kita latih dengan data X yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini kita bikin data X dan labelnya Y dengan distribusi Gaussian. Nah, kita latih dengan data latih kita. Dan kita memiliki model Gaussian Naive Bayes. Setelah kita latih modelnya, kita bisa memprediksi data baru. Nah, kita bikin data baru, X-nya, datanya, dan ini labelnya. Nah, kita sudah memiliki data baru di sini X-new. Ini data yang kita generate secara random, dan kita akan memprediksi apa ya label dari data ini. Nah, dengan model Gaussian Naive Bayes yang kita sudah latih tadi, kita bisa memprediksi data baru kita. Nah, kita akan menampilkan 10 dari label yang telah kita prediksi. Nah, ini berarti data yang ke-10 dia prediksi di kelas 1, dan ini data diprediksi labelnya di kelas 0. Keutamaan dari Bayesian adalah Bayesian itu bisa menghasilkan klasifikasi probabilistik, di mana kita bisa menghitung lewat scikit-learn dengan predict proba ini. Jadi kita bisa dapat probabilistik dari setiap label yang dihasilkan, atau kita bisa tahu uncertainty-nya atau seberapa yakin si model memprediksi data berada di label tertentu. Ini adalah probabilitas dari label yang telah diprediksi oleh model Gaussian Naive Bayes ini. Kolom-kolom ini memberikan posterior probability dari label pertama dan label kedua. Nah, jadi kalau kalian mau mengestimasi uncertainty dari klasifikasi, kita bisa melakukan pendekatan Bayesian karena sangat berguna. Kita bisa melihat bagaimana yakin si model memprediksi data yang berada di tiap kelas. Misalnya untuk ini pada data yang ke berapa nih? 1, 2, 3. Data yang kelima, model memprediksi data berada di kelas 1 dengan keyakinan atau dengan probabilitas 0,94. Sedangkan di sini dia agak ragu sedikit. Jadi dia kelasnya untuk data kelima ini dia memprediksi di kelas kedua ya. Nah, sekarang kita lihat contoh lain dari classifier Naive Bayes. Kalau tadi Gaussian Naive Bayes, sekarang kita akan melihat contoh dari multinomial Naive Bayes. Biasanya multinomial Naive Bayes ini digunakan dalam klasifikasi teks, di mana fitur-fiturnya terdiri dari
kata-kata atau jumlah kata, frekuensi kemunculan kata di dalam dokumen yang akan kita klasifikasi. Mengekstrak fitur dalam teks kita, di mana kita akan menggunakan fitur dari jumlah kata dari dataset ini. Nah, kita bisa import dataset dari scikit-learn, namanya Fetch20 Newsgroup. Jadi ada 20 dokumen dari berita. Nah, kita akan mencoba untuk mengklasifikasi dokumen-dokumen ini ke kategori yang tersedia atau ke label yang tersedia. Agar lebih mudah, kita hanya memilih beberapa dari kategori 20 news dataset ini. Yang kategori yang akan kita pilih pertama adalah tentang motorcycle, for sale, atau tentang science, medicine, tentang science space, dan tentang computer graphic. Kita akan mendownload train dan test dataset dari kategori yang kita telah spesifikasi di sini. Kita sudah download. Kita mau lihat nih di training data kita yang kelima itu isinya apa. Coba kita lihat ya. Nah, ternyata dalamnya itu tentang cellular phone sale. Jadi tentang penjualan HP. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur extraction tools dari scikit-learn. Nah, kita akan mengekstrak teks kita akan mengimport TF-IDF vectorizer. Nah, apa itu TF-IDF? Nah, itu adalah bagian dari feature engineering, di mana TF-IDF itu berarti term frequency inverse document frequency. Nah, ini ada algoritma yang umum untuk mentransformasi teks ke fitur-fitur yang representatif untuk melatih machine learning algorithm. Nah, jadi untuk mengekstrak fitur dari teks, nah, kita bisa menggunakan count vectorizer dan TF-IDF vectorizer. Nah, ini di sini ada stop word English, di mana kita akan tidak dihiraukan stop words-nya seperti titik atau space atau tanda tanya, dan hanya fokus terhadap kata-kata yang muncul. Nah, untuk English yang tidak dihiraukan itu kata-katanya seperti titik atau the atau is, in atau we atau subject. Nah, itu adalah kata-kata dari stop word yang tidak dihiraukan untuk menganalisa teks. Bedanya count vectorizer dan TF-IDF vectorizer ini, kalau count vectorizer dia mengconvert atau mengubah dari teks ke frekuensi kemunculan dari kata selain stop words itu. Sedangkan untuk TF-IDF itu dia kemunculannya dinormalisasi. Nah, setelah kita import semua, nah kita akan menggunakan classifier naive Bayes di sini. Dan ini adalah pipeline kita. Pertama, kita akan mengekstrak fitur dari dokumen teks kita ke angka-angka yang representatif, lalu kita akan train classifier multinomial naive Bayes kita untuk memprediksi teksnya, prediksinya. Yuk kita lihat. Pertama, menggunakan TF-IDF vectorizer. Nah, ini adalah training dokumen kita. Ini adalah contoh ya, contoh dari training dataset. Kita training dataset dengan kata-kata ini. Yang pertama, the sky is blue, dan ini dokumen yang kedua, kata-kata yang muncul adalah the sun is bright. Free audio library. Nah, ini adalah tes dokumen atau tes kata-kata kita. Nah, kita mau menghitung
dulu nih dengan convectorizer. Nah, ini dengan convectorizer dan dengan TF-IDF vectorizer. Nah, ini kita mau mentransformasi si training dokumen kita dengan menggunakan dua fitur yang extraction yang berbeda. Yang pertama adalah convectorizer, yang kedua adalah TF-IDF vectorizer. Kita menampilkan hasil dari kedua fitur extraction ini. Untuk convectorizer, untuk dokumen pertama kita bisa lihat kata blue di sini 1, sedangkan di dokumen kedua tidak muncul. Lalu kata bright di dokumen 1 tidak muncul, sedangkan di dokumen 2 muncul. Jadi dia menghitung kemunculan dari kata di tiap dokumen. Sedangkan untuk TF-IDF vectorizer ini dia menampilkan kemunculan kata dengan overall document weight. Jadi ada weight-nya. Nah, weight dari TF-IDF vectorizer ini membantu untuk kita mengetahui kemunculan dari kata tiap dokumen dengan seberapa sering si kata tersebut muncul di dalam dokumen. Jadi bukan 1 atau 0, tapi ada weight atau penaltinya. Lalu kita langsung aja melatih model kita. Model tadi adalah dari multinomial naive Bayes. Kita punya training data dan test data tadi. Ini ada training data kita dan ini test data kita tadi kan. Kita punya ini train dari kelima kategori tersebut. Kita sudah latih dengan train data dan target, lalu kita mau memprediksi label dari testing dataset. Nah, langsung aja kita evaluasi bagaimana kinerja dari classifier naive Bayes, multinomial naive Bayes kita. Kita import dulu confusion matrix. Nah, kan kita sudah punya label dari testing dataset kita tadi kan. Nah, kita jadi bisa melihat di sini. Ini adalah label dari kelima kategori teks yang diprediksi oleh model multinomial naive Bayes kita, dan ini adalah label sebenarnya dari kelima kategori teks. Nah, kita lihat di sini di akurasinya tinggi karena di diagonal matriks ini nilainya banyak ya, sedangkan ini off diagonalnya sedikit. Nah, itu kan tadi kita sudah melihat kinerja multinomial naive Bayes untuk memprediksi dokumen. Nah, kita lihat model untuk memprediksi teks. Nah, kita definisikan dulu fungsi kita untuk memprediksi teks simple ya, masih menggunakan model yang sama di mana kita melatih multinomial naive Bayes untuk kelima kategori tersebut. Misalnya kita punya teks yang akan kita prediksi ya. Nah, ini sending rocket to the ISS. Nah, kira-kira dari kelima kelas kategori yang telah kita download dari berita tadi, masuk kemana sih? Masuk ke science space, science medicine, motorcycle, for sales, atau computer graphic kira-kira. Nah, menggunakan model multinomial naive Bayes yang sudah kita latih, kita bisa memprediksi ini kira-kira sending a rocket to the ISS ke topik apa? Oh, ternyata topik science space. Lalu juga kita memprediksi ini screen resolution kira-kira dia computer graphic. Nah, berarti kan ini juga pay to the seller first, the reserve the good. Ini berarti tentang penjualan. Nah, berarti model kita berfungsi dengan baik di sini. Jadi kita telah belajar mengenai simple Gaussian naive Bayes untuk mengklasifikasi data dan multinomial naive Bayes classifier untuk
mengklasifikasi dokumen atau teks. Nah, sampai jumpa di video Machine Learning Cafe berikutnya ya, sahabat Cafe.